Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film ya, bilang bagus, ya yang menarik pemain-pemainnya. Cuman kalau ceritanya dibilang menarik ya biasa ya, tapi pemain-pemainnya oke. Dan itu adalah salah satu bagian dari perfilman juga. Kalau nggak gitu menarik apanya, ada satu sisi lagi yang menarik. Nah ini film itu yang menariknya bahwa pemerannya Andrew Garfield kayak gitu. Tapi ceritanya ya biasa aja. Menarik ya, kita ambil ininya, apa maknanya, apa ya makna ya kalau saya lihat. Jadi ceritanya itu dari film mainstream. Ada seorang karyawati perempuan yang dia sebenarnya nggak gitu suka bekerja di pub, sebagai bartender, tapi bekerja karena butuh uang kayak gitu ya, harus bayar sewa segala. Beda, jadi di negara barat tuh lebih orang-orang lebih nggak tahu, lebih cepat mandiri ya, nggak ngerti ya, lebih cepat keluar dari rumah kayak gitu ya. Nggak tahu, dulu saya pernah cerita mungkin ke ininya apa, lingkungannya kayak itu lebih banyak yang dilihat kali, jadi orang lebih kepengen pergi-pergi melalang buana mana-mana. Oke, pokoknya ini ceritanya begitu. Ini ada karyawati gitu kerja di bar sebagai bartender, tapi kurang suka. Nah kemudian dia kebetulan lagi jalan keluar dan bertemu seorang yang bertingkah aneh di jalanan. Jadi dia itu, dan dia pengen uang tambahan, dalam hatinya dia kepikiran untuk jadi YouTuber, jadi buat film video YouTube gitu. Seperti saya kan juga YouTuber sebetulnya, maksudnya buat video masuk YouTube buat nanti dapat keuntungan nantinya kalau sudah berhasil kayak gitu contohnya ya. Nah nih perempuan itu tiba-tiba di jalan tadi ketemu orang aneh gitu, dia videoin. Jadi dia video ini yang video aneh-aneh kayak gitu kan, itu diupload. Nah kalau viewernya banyak berarti kan berhasil kayak gitu teman-teman. Dia videoin itu orang, si Andrew Garfield yang divideoin, tapi dia nggak enak ketahuan gitu, dia nggak minta izin apa gimana. Akhirnya bener didatengin sama si Andrew Garfieldnya ini, dan ya dia bilang, saya bagus tuh, suka lukisan kayak gitu kan. Ya kalau si Andrew Garfieldnya bilang kalau dia nggak gitu suka, jadi kayak curhat, nggak gitu suka berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan handphone. Ternyata nantinya diberitahu bahwa si Andrew Garfield ini sebenarnya orang kaya, tetapi nggak ngejauhin handphone segala karena dia pernah terlibat membakar sekolah atau apa gitu. Itu ini cerita fiktif ya kayak gitu. Jadi kemudian dia agak jadi gila mungkin, jadi dia suka bertindak aneh-aneh, mencari sensasi. Cuman dia takut ngelihat kelakuannya itu, maka dia nggak pegang handphone. Itu gambaran logisnya ya. Tapi bagusnya, ada positifnya itu, ini judulnya mainstream. Bagusnya itu jadi viewernya naik dong si cewek ini yang ngevideoin. Tapi si ininya juga positifnya, dia si laki ini, si Andrew ini nggak tahu kalau misalnya dia jadi nggak tahu malu karena dia hanya di video, tapi dia nggak ngelihat ininya, tanggapan netizennya kayak gitu, dia nggak ngelihat. Jadi dia hanya taunya berakting, tapi nggak perlu ngelihat lagi, nggak perlu dia misal dihujat atau diledek atau dikata-katain, dia nggak tahu dan dia nggak mau tahu karena dia nggak megang handphone. Makanya dia pakai ini slogan atau apa ya, jadi seperti keinginan untuk nggak suka gitu. Dia ngomong nggak suka ngeliat orang main handphone, alasannya jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi ya ini bagian positif negatif aja. Tetapi karena si perempuan ini untuk YouTube, jadi ini akhirnya karena dia kenalan deket, ya si Andrew-nya itu nggak mau mulu bilang gitu. Ya alasannya nggak mau ini deket-deket sama handphone segala. Ya udah, tapi dia bilang ini dia kok yang ini nih ya gambarannya, jadi nanti kalau ada untung ya pasti dapat, maksudnya kayak gitu. Benar, terus ningkat. Akhirnya dia mulai tuh ada orang yang panggil untuk ini, sebutannya apa ya, saya rada lupa. Jadi
seperti di endorse ya kayak gitu ya. Ya dia dipanggil untuk kerjasama gitu sama orang-orang yang sudah lebih sukses, untuk dari acara yang lebih sukses kayak gitu. YouTuber lain juga mulai ngomongin dia karena kegilaan yang dia lakukan, dan dia di video orang lain dan dia pun nggak tahu nggak mau tahu omongan orang. Jadi bagusnya itu, dan dia jauhin tuh dari handphone segala. Jadi biarpun dia miring tapi dia nggak perlu tahu, nggak perlu sakit hati gitu. Nggak perlu ada rasa geli atau nggak enak karena dia nggak tahu, dia nggak ngeliat. Oke. Kemudian dia makin maju sampai akhirnya ada acara talk show TV yang mau manggil dia, pakai dia. Betul tuh. Nah si perempuan ini ngerekrut satu temennya lagi yang dulu dia kenal waktu kerja di itu untuk di sebagai bartender dulu dia kerja di pub untuk ikut gabung. Jadi yang satu untuk bawa, si ini untuk konsep, yang si itu untuk apa ya? Nggak tahu deh, mantau atau apa, mantau netizennya itu, mantau ini video perkembangan videonya atau editor kayak gitu, kayak editor deh. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada bagian tugasnya masing-masing tuh 3 orang. Nah udah bener, sukses lagi. Sampai sewaktu-waktu itu ini si Andrew-nya digambarin seperti lupa daratan, padahal kan dia kayaknya disuka sama ini cewek kan. Tapi seperti bertepuk sebelah tangan dan sampai dia main sama cewek-cewek lain. Akhirnya sebenarnya nggak gitu suka, akhirnya rada turun juga ratingnya kayak gitu katanya si yang punya acara TV. Nah akhirnya ini gagas acaranya itu ini nanti dia akan ngulitin isinya wajahnya orang contohnya gitu, atau enggak nanti ada yang main handphone deket dia kan, dia slogannya nggak mau ada yang main handphone kan, nanti dia mau usaha deketin yang ini diambil handphonenya, terus kayak diganggu orangnya kayak gitu, padahal ini pura-pura kayak gitu. Ada juga misalnya nggak mau kepura-puraan orang, jadi ngomongin orang itu suka dari penampilan kayak gitu, tapi jadi hanya tipu-tipuan, hanya bohong-bohongan. Realitanya itu orang nggak ngelihat isi sesungguhnya itu loh. Jadi yang dia lihat itu hanya kalau pakai topeng ini menarik, padahal kan orang maksudnya itu digambarin seharusnya apa adanya kayak gitu kan. Nggak perlu sampai jadi orang pakai topeng atau munafik atau bagaimana kayak gitu teman-teman. Jadi ini buat naikin dongkrak ratingnya lagi, dia ingin orang. Coba orang gampang ketipu nih, dia bilang. Kalau pakai make up tampilan dia terakhir di Instagram nih seperti ini. Coba dia pakai alat nih, pakai software ngedit, makin jelek kayak gitu kan. Nah, orang ini untuk dongkrak rating ya. Nah, orang yang digituin kan walaupun dia suka acara itu akhirnya jadi nangis. Nah, dia edit lagi biar bisa tampil dan nggak timbul hujatan orang bahwa dia sebenarnya terima loh, happy aja. Ternyata nanti di end dia kan nangis, ini kan nggak terima, tapi karena nggak enak juga. Nah tapi nanti akhirnya tuh cewek yang di permak wajahnya aslinya dikulitin itu ada bekas stretch mark, ada bekas codetan, ada bekas kulit jelek kayak gitu, jadi bunuh diri nantinya. Nah teman-teman, jadi di bidang sosial media kayak gini intinya itu kita harus cuek. Dia cara cueknya itu nggak ngeliat handphone, jadi nggak ada malu kayak gitu kan. Tapi tetap harus bermoral, kalau nggak nanti masalah. Dan untuk yang ini harus mainstream, jadi kalau mau yang cepat maju ratingnya kayak gitu, subscribernya cepat, viewernya cepet banyak, harus mainstream aneh. Cuman kan nggak bisa selalu begitu. Buktinya nih, contohnya di film ada korban jadinya ya. Ada yang bunuh diri jadinya kayak gitu, atau enggak dia korbannya dia jadi terputus dari dunia luar, jadi dia nggak bisa terlalu lihat realita juga, handphonenya dia nggak bisa ngelihat kayak gitu. Nah balik lagi tadi yang meninggal menimbulkan perpecahan. Jadi ya udah, yang lakinya itu sebelumnya teman yang kan 3 orang yang selain Andrew itu juga udah ngundurin diri karena sikapnya itu yang dia nggak suka. Si Andrew itu misalnya ngulitin, kok bikin acara buat naikin rating tapi ngulitin wajah orang kayak gitu kan, ngebongkar kejelekan orang, wajah orang kayak gitu. Yang si perempuan juga
rada maju mundur nih. Dia kayaknya kan suka jatuh cinta sama si Andrew ini cerita, tapi seperti dibutain. Jadi dia pikir si Andrew ini apa? Ya gitulah, biar bisa maju ya harus begitu kayak gitu. Tapi kenyataannya makin kesini tuh seperti misalnya kok terjadi orang jadi ini tipu-tipu sampai bunuh diri kayak gitu. Akhirnya kan ditinggal juga. Nah si ini jadi cewek deket sama si yang temennya itu yang dulu di bar kalau nggak salah. Dan dia datang juga waktu mengenang si perempuan yang bunuh diri. Nah sedang si Andrew ini membuat klarifikasi bahwa sebenarnya yang melakukan dia itu sampai bunuh diri itu karena komentar-komentar netizen juga. Jadi ini orangnya sebenarnya pinter. Sebenarnya otak kreatif banget. Tapi ya bisa ngejawabin mulu, cari alasan mulu, cari pembenaran mulu. Nah sebenarnya itu konsepnya itu intinya bisa kita ambil ya harus masa bodoh gitu kalau di media sosial kan. Tapi ya jeleknya itu dia bela diri terus gitu. Dan jadi ada korban dia nyalahin netizen yang ini, padahal kan dia kalau netizen itu emang suka ini memang cemooh gitu iya, tapi dianya kan juga berperan ngulitin wajah orang gitu, ngulitin wajah orangnya sesungguhnya, ngebongkar aib orang kayak gitu, itu kan juga nggak boleh. Maksudnya dia bilang nih, dia alasannya itu kan dia ini biar orang nggak gampang tertipu make up, misalnya nggak gampang tertipu orang yang pakai topeng kayak gitu. Tapi kan dengan dia ngulitin gitu kan dia orangnya itu nggak setuju. Nah orangnya itu sebenarnya bisa nuntut dong, tapi nggak nuntut karena nggak enak juga sama si Andrew sama ini tim kayak gitu. Mungkin dia dapat reward apa gimana kita nggak tahu. Akhirnya bunuh diri. Nah dia ngebela diri itu yang ngebikin dia ini karena kesedihannya itu karena ikut di ledek-ledek netizen itu teman-teman. Jadi parah sebetulnya, cuman karena dia udah terlalu berani dan dia nggak mau ngeliat handphone, dia hanya denger kabar burung, kabar apa berita dari orang lain, oh ini ada kejadian gini, itu yang jadi positifnya. Jadi orang mau berhasil di bidang ini sebenarnya harus tutup mata, tutup kuping. Tapi jadi orang buta, nanti dia sendiri kecebur kalau sampai dia ketangkep apa gimana. Kalau sampai seperti apa ya, seperti pedang bermata dua, seperti kena ini bumerang, apa yang dia perbuat terjadi ke dia kan juga nggak enak. Misalnya dia dijahatin orang lain kan juga nggak mau sebetulnya kan. Gitu teman-teman inti ceritanya begitu. Sedangkan si cewek itu ke acara pengenang si ini, dia bilang minta ampun, minta maaf juga telah terlibat di acara yang membuat si ini jadi bunuh diri. Ya si cewek yang bunuh diri juga salah. Sehingga bunuh diri juga nggak boleh, harusnya dia mau masukin tuntutan dong, dia dipermaluin kayak gitu, perbuatan tidak menyenangkan gitu teman-teman. Jadi intinya kita hidup life balance-nya itu harus seimbang. Kita bisa nuntut orang ya, jadi kita pakai akal sehat aja, kemudian kita jangan bunuh diri, kemudian kita jangan ngerugin orang kayak gitu, lakuin hal yang boleh mainstream, boleh aneh, tapi jangan sampai nyakitin orang kayak gitu. Atau enggak ya minta maaf di belakang layar, atau enggak nanya ini setuju gak kayak gitu, atau enggak si reward hadiah yang besar banget, bisa caranya dong kayak gitu kita pikirin. Dan intinya orang jangan mau jadi korban malah jadi bunuh diri, udah totally salah kayak gitu. Jadi nggak bisa memperbaiki lagi, kalau orang bunuh diri kan udah fatal. Itu teman-teman yang saya mau bagikan. Nah di akhir film ya udah cuma ngenang gitu, dia itu bela diri, netizen kembali dukung si Andrew ini kayak gitu untuk tetap nampil acara yang baik. Dan tiga ini udah pecah kayak gitu, udah nggak mau urusan karena dia ini si Andrew ini orangnya tuh nggak mau budek, nggak mau denger orang lain kayak gitu, nanti takut dia nggak mau ngebahayain juga kali. Tapi youtubernya segala pasti udah naik tuh kayak gitu teman-teman. Itu yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.